Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, khatib berwasiat kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal seorang muslim di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ketakwaan tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Dan di sini saya akan menyebutkan dua perkara, dua amalan yang di mana amalan ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu dan juga mengajarkannya. Dan kedua amalan ini masing-masing memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedua amalan ini seseorang akan mengetahui dan dapat membedakan antara mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana yang batil, mana perintah dan juga larangan. Kemudian Nabi SAW dalam proses belajarnya, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk meminta kepada Allah hal-hal duniawi seperti harta, tahta, jabatan dan wanita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting ada pada diri seseorang. Dan menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Karena dalam ilmu usul fikih bahwasanya sesuatu yang wajib itu ditunjukkan oleh adanya perintah dan juga balasan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin agar Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, kapankah kita menempatkan diri-diri kita di majelis-majelis ilmu? Kapankah kita kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala? Selagi masih ada waktu, mengapa kita harus menunggu? Dan selagi masih bisa, kenapa tidak mencoba? Kesempatan itu tidak akan datang dua kali di sisi orang yang tidak berani mencoba. Tetapi kesempatan itu datang berkali-kali di sisi orang yang berani mencoba. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya orang yang berilmu itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah orang-orang musyrikin lebih beruntung daripada orang-orang yang beribadah pada malam hari dengan sujudnya dan berdiri karena rasa takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu terbedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana faktanya sekarang, banyak di luar sana orang yang tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan perniagaannya, dengan kebunnya, dengan kantornya dan selainnya. Sebagaimana juga banyak di luar sana anak-anak muda yang hanya duduk-duduk di pinggir jalan, yang hanya tersibukkan dengan maksiat, dengan khamar, mendengar musik, dan juga selainnya. Yang mana hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifah." Akan datang pada sebagian umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, khamar, dan juga alat-alat musik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Terakhir, di hari-hari yang mulia ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, singkat saja, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya tanda cinta Allah kepada hambanya itu adalah dengan ilmu. Allah memahamkan dia dengan ilmu agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja khutbah singkat dari saya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah
Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah.